ketentuan dan mekanisme. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, MC. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang mekanisme dan ketentuan untuk perlombaan National Stock Lab Competition dengan tema Millennials Do Investment for a Lifestyle. Kita lanjut. Nah, tujuan dari perlombaan ini untuk mengedukasi siswa dan siswi SLTA sederajat seluruh dan mahasiswa ataupun mahasiswi Indonesia mengenai pasar modal Indonesia melalui permainan Stock Lab. Gambaran umum dari permainan Stock Lab adalah sebuah permainan, yaitu permainan pengenalan pasar modal yang dimainkan oleh 3 hingga maksimal 5 orang pemain yang di dalamnya ada berbagai macam informasi dan pengenalan terhadap pasar modal. Baik, untuk pelaksanaan pendaftaran tanggal 29 September 2023 sampai dengan 7 Oktober 2023. Technical meeting atau TM dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2023. Dan pelaksanaan perlombaan dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2023. Jadi kompetisi ini akan dilaksanakan secara langsung, secara offline, bertempat di Gerage City Mall, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Penggambiran, Kecamatan Lemawungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, dengan kode pos 4511. Baik, berikut ini adalah gambaran rundown dari seminar yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 11 Oktober 2023. Selanjutnya, ini adalah gambaran rundown dari perlombaan Stock Lab Competition yang akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023. Selanjutnya, kita beralih ke kriteria penilaian dari perlombaan. Jadi, perlombaan ini akan ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap eliminasi atau penyisihan. Jadi, di babak penyisihan ini akan dimainkan sebanyak 3 ronde. Dan pada akhir permainan, akan dipilih 25 orang dengan akumulasi poin terbanyak untuk lanjut ke babak semifinal ronde. Selanjutnya, perhitungan poin yang dimaksud adalah sebagai berikut. Peringkat pertama itu mendapatkan 5 poin, peringkat kedua akan mendapatkan 4, peringkat ketiga akan mendapatkan 3 poin, peringkat keempat akan mendapatkan 2 poin, dan peringkat kelima akan mendapatkan 1 poin. Jika terdapat jumlah poin yang sama pada peserta, maka akan dilihat akumulasi koin tertinggi yang didapat selama 3 ronde yang akan dipilih untuk lanjut ke babak selanjutnya, yaitu ke babak semifinal. Selanjutnya, babak semifinal. Jadi, di babak ini peserta yang lolos di babak penyisihan yang berjumlah 25 orang akan dibagi ke dalam 5 meja, di mana setiap meja akan berisi 5 peserta dan 1 orang banker. Yang kedua, pemenang dari babak ini diambil dari peserta yang memiliki koin tertinggi di setiap meja. Dan yang ketiga, jika ada lebih dari 1 pemenang di dalam 1 meja yang sama, maka akan diadakan sudden death. Pemain tersebut akan bermain ulang 2 fase ekonomi dan hanya diberikan 8 koin sebagai modal awal. Dan yang terakhir, pada babak ini peserta hanya akan bermain sebanyak 1 ronde, di mana pemenang dari setiap tabel akan lanjut ke babak final. Baik, yang terakhir adalah final round. Pada babak ini hanya akan dimainkan sebanyak 1 ronde. Peserta yang bermain di babak ini sebanyak 5 orang, di mana 5 orang ini didapat dari 1 pemenang dari setiap meja pada tahap semifinal. Meja akan diisi oleh 5 finalis dan ditambah 1 orang banker dan 1 asisten banker. Keempat,
peserta yang bermain di babak final akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Ya, dan yang terakhir, pemenang akan ditentukan oleh koin tertinggi di setiap akhir permainan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan permainan. Yang pertama ada fase bidding. Fase bidding itu setiap pemain melelang kartu urutan jalan dengan mengisi kepalan tangan minimal 1 koin secara tertutup dan membalikkan telapak tangan untuk menunjukkan besar jumlah koin. Yang kedua, pemain dengan bidding paling besar akan mendapatkan urutan 1 disusul bidding paling besar kedua dengan urutan 2 dan seterusnya. Dan yang kedua ada fase aksi. Fase aksi itu adalah kartu aksi yang dibuka terdapat sektor saham yang sama, maksimal berjumlah 5. Jadi misalkan ada kartu tambang itu maksimal cuma 5 doang. Kalau misalkan lebih dari 5, maka akan dilakukan reshuffle. Dan yang kedua itu ada kartu aksi yang dibuka terdapat efek quick buy yang sama maksimal berjumlah 3. Jadi untuk satu putaran itu kartu quick buy tidak boleh melebihi 3. Jika melebihi dari 3 itu akan dilakukan reshuffle kartu. Dan yang terakhir, secara berurutan dari pemain urutan 1 mengambil kartu aksi secara bergantian dengan memilih satu aksi, yakni simpan atau aktifkan. Kartu yang sudah tersentuh pertama kali wajib diambil oleh peserta. Jadi ketika sudah disentuh tidak boleh tidak diambil, harus diambil. Dan di sini ada juga fase jual. Fase jual ini secara berurutan dari pemain urutan 1 dapat menjual satu jenis saham ke bank sebanyak yang diinginkan, tapi hanya satu warna. Atau dapat memilih tetap menyimpan atau ngehold. Pemain yang mengaktifkan kartu aksi pada efek info bursa itu mendapat urutan fase jual terakhir. Dan yang terakhir adalah fase ekonomi. Banker membuka kartu ekonomi paling atas tiap sektor, kemudian menerapkan efeknya. Kartu ekonomi berwarna ungu yang memiliki efek khusus akan diperhatikan terlebih dahulu. Jadi di setiap kartu ekonomi yang dibuka, jika ada satu atau beberapa kartu warna ungu itu wajib didahulukan. Baik, ada tambahan, setiap fase permainan diberikan durasi batas maksimum waktu. Yang pertama, fase bidding dibatasin selama 5 detik, fase aksi selama 5 detik, fase jual selama 5 detik, dan fase ekonomi selama 15 detik. Baik, selanjutnya penjelasan tentang kartu aksi akan dijelaskan oleh teman saya, Raffi Budiman. Saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Nasmi ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kartu-kartunya. Yang pertama itu ada kartu aksi. Yang pertama itu ada rumor dapat dilakukan hingga 2 kali kepada saham yang dipilih, menaikkan atau menurunkan satu saham sebesar 1 poin. Kartu ini tidak dapat menyebabkan stock crash ataupun stock split. Yang kedua, ada info bursa. Info bursa ini untuk melihat kartu ekonomi paling atas dari 2 jenis saham dan mendapatkan 2 koin dari bank, serta mendapat giliran terakhir pada saat sesi jual. Kemudian ada trading fee. Gunakan kartu ini untuk langsung menjual satu jenis saham saat mengambil ataupun mengaktifkan kartu ini. Peserta wajib membayar 1 koin untuk setiap kartu saham sektor ini yang Anda miliki, termasuk juga kartu trading fee yang diambil. Baik, selanjutnya itu ada akuisisi. Akuisisi itu untuk mengambil satu kartu saham dari pemain lain. Jadi hanya satu kartu saham. Selain reksadana, pengakuisisi harus memiliki kartu saham lebih banyak atau sama di sektor tersebut. Pemain terakuisisi mendapatkan koin dari bank sebanyak setengah harga sahamnya. Apabila harga saham ganjil, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Kemudian ada quick buy. Gunakan untuk mengambil atau menyimpan 2 kartu saham sekaligus. Giliran peserta akan berakhir otomatis setelah mengaktifkan kartu ini. Dan sekarang ada kartu ekonomi. Yang pertama itu ada pajak jalan.
Semua pemain membayar koin sesuai dengan kartu urutan yang dimilikinya. Kemudian ada extra fee. Semua pemain membayar 1 koin per kartu saham sektor ini. Ada tax amnesty. Saham sektor ini naik 1 koin. Semua kenaikan di sektor lain bertambah 1 koin. Kemudian ada penerbitan saham baru. Saham sektor ini turun terlebih dahulu 1 koin. Semua pemilik saham ini mendapatkan 1 saham tambahan. Diletakkan token split di atas salah satu kartu sahamnya. Apabila harga saham tersebut sudah sampai harga paling bawah, maka saham sektor tersebut akan dianggap crash. Kemudian ada World Oil Regulation. Tukar kartu ini dengan kartu ekonomi di sektor tambang. Saham tambang naik 1 koin. Jika kartu ini terletak di sektor saham tambang, maka langsung diterapkan efeknya, yaitu naik 1 koin. Kemudian ada restrukturisasi ekonomi. Kembalikan harga saham semua sektor ke harga awal. Batalkan efek kartu ekonomi di semua sektor lainnya. Kemudian ada merger. Saham sektor ini dipengaruhi oleh kartu ekonomi di sebelah kanan banker atau kiri banker jika saham ini terletak paling kanan. Kemudian ada resesi. Terapkan efek kartu ini sebelum kartu ekonomi lainnya. Semua saham yang berada di atas harga awal turun 1 koin. Kemudian ada buyback. Saham sektor ini naik 1 koin. Semua pemilik saham ini harus menjual saham sektor ini sekarang. Lalu kembalikan harga sahamnya ke harga awal. Dan ada stimulus ekonomi. Terapkan efek kartu ini setelah kartu ekonomi lainnya. Semua saham yang berada di bawah harga awal naik 1 koin. Dan kemudian di sini ada fase khusus. Apabila terjadi penerbitan saham baru dan pada saat itu harga sahamnya berada pada harga terendah, maka saham tersebut dianggap crash. Jadi misalnya di sini ada saham tambang harganya 2, terus ada penerbitan saham baru, maka saham tambang tersebut akan dinyatakan crash. Kemudian yang kedua, apabila pada kartu ekonomi sebelah kiri keluar kartu merger dan di bagian kanannya terdapat kartu pajak jalan, maka peserta akan membayar 2 kali. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, di sini ada saham keuangan dan saham agrikultur, di mana saham agrikultur terdapat fase ekonomi merger. Jadi di sini nomor urut 1 akan membayar 2 koin ke bankir, nomor 2 4, dan begitu juga seterusnya. Jadi membayarnya itu 2 kali lipat. Kemudian di sini ada larangan peserta. Yang pertama, peserta dilarang menyembunyikan koin dan kartu stop loss sebelum dan setelah perlombaan dimulai. Yang kedua, peserta dilarang bermain curang atau tidak sesuai dengan peraturan pertandingan. Yang ketiga, peserta dilarang bekerja sama dengan peserta lain. Yang keempat, peserta dilarang berkata tidak sopan atau mengandung sara. Yang kelima, peserta dilarang untuk meninggalkan kompetisi hingga selesai. Yang terakhir, peserta dilarang membuat keributan di lingkungan perlombaan. Dan di sini bisa kita lihat sama-sama, ini merupakan pembagian meja untuk para peserta yang nantinya pembagian ini akan kami sampaikan di grup peserta. Nanti akan kami kirimkan juga di grup pesertanya. Ya, mungkin dari saya cukup itu saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC.
Baik, terima kasih kepada Nasmi dan juga Raffi atas pemaparan ketentuan dan mekanisme lombanya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan tulis di kolom fitur chat yang tersedia di kolom chat dengan menulis nama, underscore, asal univ, atau sekolah, underscore, pertanyaan. Baik, bisa kita mulai. Para peserta yang ingin bertanya, langsung kirimkan ke kolom chat. Atau para peserta yang mau bertanya langsung agar para peserta lebih aktif, boleh raise hand dan nyalakan mic-nya. Oh, ini udah ada yang masuk dari Rifki Aldira dari Universitas Widyatama. Kartu stimulus ekonomi, kartu stimulus ekonomi dan resesi itu ada kalimat terapkan kartu ini sebelum kartu ekonomi lainnya. Nah, ini digunakan kartunya itu setelah semua kartu ungu atau setelah semua kartu di luar ungu juga baru digunakan kartunya. Oke? Bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Muhammad Rifki. Untuk kartu ekonomi stimulus ekonomi dan resesi itu, karena di kartu itu digunakan setelah kartu ekonomi lainnya, berarti eh, digunakannya tuh pada saat semua kartu ekonomi yang ungu maupun yang bukan sudah keluar, Kak. Jadi dengan kata lain, kartu stimulus ekonomi dan resesi itu terakhiran digunakannya gitu. Semoga menjawab ya, Kak. Baik, terima kasih kepada Nasmi atas jawabannya. Untuk Kak Muhammad Rifki, apakah sudah jelas? Untuk peserta lainnya boleh langsung bertanya. Ada lagi yang masuk dari Nila, asal SMK 1 Kedaung. Apa latar belakang koin tidak boleh disembunyikan, sedangkan koin itu terhitung sebagai aset? Boleh dijawab? Baik, Kanila, apa latar belakang koin tidak boleh disembunyikan? Jadi, eh, koin itu kita boleh disembunyikan agar pemain tidak bisa mengetahui jumlah koin tiap peserta. Soalnya kalau misalkan peserta yang lain bisa tahu, itu peserta lain bisa melihat strategi yang dimiliki dan jumlah koin oleh peserta lain. Jadi kalau untuk koin harusnya disembunyikan ya, Kak. Jadi gitu sih paling. Mungkin apa kurang jelas atau gimana, Kanila? Di PPT itu salah ya?
Oh, untuk itu larangannya itu apabila koin sebelum pertandingan itu si peserta sudah membawa koin dari luar, Kak, gitu. Jadi disimpan di kantong atau di mana gitu tuh, Kak. Itu. Jadi peserta itu dilarang membawa koin sendiri. Soalnya kan eh, di sini kita harus bermain dengan fair ya. Gitu sih, Kak, paling. Bukannya salah yang di PPT itu, Kak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Waduh. Eh, Pertanyaan dari Fitri Apriliani dari YIN. Izin bertanya, untuk babak penyisihan peserta diberi modal berapa, Kak, untuk poin? Terima kasih. Bisa langsung dijawab? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Fitri Apriliani. Untuk babak penyisihan, peserta diberi modal berapa koin? Nah, untuk baik di babak penyisihan, semifinal maupun final, itu peserta diberi modal sebanyak 15 koin. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Baik, untuk yang bertanya apakah sudah jelas? Oke. Lanjut, ada dari Endang Apriliani dari SMK 1. Kak, izin bertanya, kalau misalkan kita mau akuisisi kartu orang lain, kan kita punya kartu 3, terus kita mau akuisisi kartu yang lain yang punya 2, itu kartunya diambil semuanya, 2 apa satu doang, Kak? Bisa langsung dijawab? Eh, Baik, terima kasih pertanyaannya atas pertanyaan Kak Enang. Untuk jika Kak Enang punya 3 kartu dan ingin mengakuisisi orang dengan eh, yang mempunyai 2 kartu itu, maka kartu yang akan diambil itu hanya satu, Kak. Hanya satu kartu. Dan orang yang terakuisisi itu mendapatkan koin dengan jumlah setengah harga saham yang eh, yang sudah diakuisisi. Jadi apabila sahamnya itu ada di angka 4 koin, maka si yang terakuisisi itu mendapatkan 2 koin, Kak. Terima kasih. Semoga menjawab ya. Baik, untuk Kak Endang, apakah sudah jelas? Oke. Lanjut, ada pertanyaan dari Salisari Sandi dari Universitas Widyatama. Dituliskan bahwa kartu rumor tidak bisa menyebabkan stock split atau crash. Berarti kartu rumor tidak bisa dipakai untuk menggerakkan harga saham yang sudah paling tinggi dan paling rendah ya. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Kak Selika Ristandi. Dituliskan bahwa kartu rumor tidak bisa menyebabkan stock split ataupun stock crash. Berarti kartu rumor tidak bisa dipakai untuk menggerakkan harga saham yang sudah paling tinggi dan paling rendah. Jawabannya ya, benar. Yang bisa menyebabkan stock split ataupun stock crash itu dari fase ekonominya itu sendiri. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, untuk Kak Salisa, apakah sudah jelas? Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ilmiah. Kak, kalau kita utang, nah mau bayar nih utangnya, kan kartu kita balik lagi. Nanti waktu kartu saham kita dijual lagi, itu harganya sesuai kondisi saham saat itu atau harga biasanya, Kak? Boleh langsung dijawab? Izin menjawab ya atas pertanyaan Kak Ilmiah. Untuk kartu utang itu kita tidak ada jaminan aset ya, Kak. Jadi tidak ada kartu yang tergadai gitu, Kak. Jadi untuk kartu utang sendiri itu berarti Kakak meminjam koin ke bank sih dan akan dibayarkan setelah permainan sudah selesai. Paling itu aja sih, Kak. Semoga bisa menjawab. Oke, baik. Untuk Kak Lumia, apakah sudah jelas? Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Siti Nurjana. Izin bertanya, Kak, kenapa kartu saham yang kita miliki harus diperlihatkan? Bisa langsung dijawab, Kak?
Ya, izin menjawab ya pertanyaan dari Kak Siti Nurjana. Kenapa kartu saham yang kita miliki harus diperlihatkan? Nah, ini maksudnya diperlihatkan itu barangkali nanti kan kita ada kartu akuisisi ya. Nah, itu nanti supaya lawan juga bisa tahu kita itu punya kartunya apa aja dan kita itu bisa mengakuisisi saham apa gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Kak. Mungkin kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyain lagi. Terima kasih. Oke, untuk Kak Siti, apakah sudah jelas? Kepada para peserta lainnya yang ingin bertanya, boleh langsung mengangkat tangannya atau tulis di kolom chat. Karena waktu kita yang sediakan untuk sesi tanya jawab masih tersedia banyak. Yang masih kurang paham, boleh ditanyakan langsung ya, Kak. Oke, ada pertanyaan dari Kak Intan Nuraini. Kak, kalau kartu penerbitan saham baru, di situ kan ada kalimat, apabila harga saham tersebut sudah sampai bawah, maka saham sektor tersebut akan dianggap crash. Itu maksudnya bagaimana ya, Kak? Oke, boleh langsung dijawab, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Intan. Iya, jadi kalau untuk penerbitan saham baru sendiri itu kan eh, saham yang terkena eh, kartu ekonomi ini nih akan turun satu nilai dan si peserta akan mendapatkan kartu tambahan. Jadi apabila harganya udah ada di paling bawah dalam artian angkanya entah itu di dua ataupun satu, itu kan berarti harus turun 1 poin Kak, gitu kan. Nah, turun 1 poin itu yang menyebabkan crash, jadi dibatalkan, jadi tidak ada penerbitan saham baru Kak. Mungkin bisa menjawab. Baik, untuk Kak Intan, apakah sudah jelas? Oke, mungkin sudah jelas ya. Ada pertanyaan dari Cantika. Eh, Kamu tanya kalau kartu rumor apa bisa naikin atau turunin saham yang beda sektor. Misal kartu rumornya tambang, kita bisa nurunin sektor keuangan. Bisa langsung dijawab, Kak. Ya, baik izin menjawab pertanyaan dari Kak Cantika. Di sini eh, kartu rumor, misalnya kartu tambang bisa nurunin sektor keuangan, ya, jawabannya ya. Jadi kartu rumor itu nggak lihat harus misalnya kartu rumornya tambang harus naikin tambang, enggak ya. Pokoknya itu sebagai perantara aja. Jadi misalnya kartu rumornya tambang tapi kita mau naikinnya agrikultur atau konsumer itu bisa. Jadi nggak harus sama dengan kartu rumornya. Mungkin begitu sih, Kak. Oke, untuk Cantika apakah sudah jelas? Oke. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh raise hand juga.
Oke, ada pertanyaan lagi dari Aditya. Halo Kak, pada saat akuisisi apakah bisa mengambil kartu yang split? Oke, langsung dijawab. Eh, Iya, terima kasih atas pertanyaannya untuk Kak Aditya. Eh, untuk pertanyaan pada ini, sebenarnya kartu yang di split itu bisa kita tukarkan eh, dengan kartu lain, Kak. Dalam artian, jika ada satu kartu yang terkena split, itu maka si koin si koin split itu bisa kita tukarkan satu kartu dengan warna yang sama. Jadi jawabannya bisa, tapi hanya satu kartunya, Kak. Gitu. Hanya satu saja. Semoga bisa menjawab ya, Kak Aditya. Oke, untuk Kak Aditya, apakah sudah jelas? Oke. Ada lagi pertanyaan dari Kak Valia. Kalau mau akuisisi itu gimana Kak? Apakah kita harus ngambil saham yang sama atau boleh ngambil saham apa aja Kak? Langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Valia izin menjawab pertanyaannya. Jadi untuk akuisisi itu sama ya tadi seperti rumor. Jadi misalnya kita ngambil akuisisinya tambang, tapi kita bisa ngakuisisi itu nggak harus saham tambangnya gitu. Jadi tergantung dengan saham apa yang kita punya, itu bisa mengakuisisi punya lawan dengan catatan saham yang kita miliki itu sama atau lebih banyak daripada saham yang dimiliki oleh lawan gitu. Kurang lebihnya begitu Kak, mungkin semoga menjawab. Terima kasih. Oke, untuk Kak Valia apakah sudah jelas? Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Fitri Apriliani. Oh ya Kak, maaf mau tanya lagi. Ketika fase jual, apakah kita boleh menjual dua atau lebih saham yang berbeda sektor? Oke, langsung dijawab Kak. Baik, terima kasih pertanyaannya, Kak Fitri. Eh, untuk fase jual, kita di setiap fase jual tuh hanya boleh mengizinkan untuk menjual satu jenis kartu saham, Kak, dengan jumlah bebas. Tapi cuma satu warna doang, Kak. Jadi apabila Kakak ingin menjual lebih dari dua, maka tunggu di putaran berikutnya. Mungkin semoga bisa menjawab ya, Kak. Oke, apakah sudah jelas untuk Kak Fitri? Oke. Ayo, yang lain barangkali ingin ditanyakan lagi, karena waktu yang kita sediakan masih banyak.
Baik, ada pertanyaan selanjutnya dari Siti Nurjana. Ketika mengaktifkan info bursa, kenapa kita mendapatkan giliran terakhir untuk menjual sahamnya? Langsung dijawab, Kak. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Siti Nurjana atas pertanyaannya. Ya, jadi kenapa kalau udah ngambil info bursa itu mendapat giliran terakhir pada saat fase jual ya? Nah, itu untuk meminimalisir ya, soalnya kalau misalnya yang ngambil info bursanya itu urutan satu atau dua, kemudian pada saat fase jual eh, orang itunya ngejual sahamnya, nanti kan urutan yang bawahnya itu bisa nyontek, Kak. Jadi nanti bisa ikutan jual sahamnya ataupun terus megang sahamnya gitu, karena bisa ngelihat dari urutan satu atau dua yang di atas tadi saat mengambil info bursa gitu. Jadi kurang lebih sih gitu sih, Kak. Eh, Kurang lebih gitu. Mungkin barangkali kurang jelas boleh tanya lagi, Kak. Oke, untuk Kak Siti Nurjana, apakah sudah jelas? Oke. Ada pertanyaan dari Kak Purnomo. Izin bertanya, Kak, untuk peserta Stock Lab tingkat UNIF berapa ya, Kak? Mohon maaf, terlambat join karena lagi ada di jalan tadi. Baik Kak, izin menjawab atas pertanyaannya Kak Purnomo ya. Untuk jumlah peserta tingkat UNIF itu ada di sekitaran 60 Kak. Nanti untuk jumlah pesertanya Kakak bisa lihat eh, di ronde yang akan kami bagikan nanti itu. Untuk totalnya ya Kak, kurang lebih sekitar 60 sih Kak. Semoga menjawab ya Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Yanto. Kak, kalau kartu major bersebelahan dengan kartu pajak jalan itu kita bayarnya 2 kali. Ya, izin menjawab ya pertanyaan dari Kak Yanto. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Tadi seperti yang sudah disebutkan Kak di PPT yang telah kami jelaskan tadi, ya jika kartu merger bersebelahan dengan kartu pajak jalan, itu nanti peserta akan membayar sebesar 2 kali lipatnya sesuai dengan kartu urutannya. Mungkin kurang lebih begitu Kak. Terima kasih. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin sudah jelas. Dari Kak Nurul Maftuha. Maaf Kak, izin bertanya, pada kartu trading free tertulis bahwa gunakan kartu ini untuk langsung menjual satu jenis saham saat mengambil atau mengaktifkan ini. Itu berarti kita boleh langsung menjual kartu saham apa aja, apa gimana Kak? Bisa langsung dijawab Kak? Gimana? Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Nurul. Jadi untuk kartu trading fee sendiri itu kan kartu jika diaktifkan itu kan sebagai perantara kayak. Jadi emang bisa digunakan untuk menjual kartu saham apa aja, tapi hanya satu jenis Kak. Jadi tidak usah menunggu fase jual gitu kan. Jadi ketika kakaknya pengen langsung menjual tanpa menunggu fase jual itu bisa dengan cara yang mengaktifkan kartu trading fee gitu Kak. Semoga bisa menjawab ya, Kak.
Baik, apakah sudah jelas, Kak? Pertanyaan selanjutnya dari Kak Purnomo, apakah ada fasilitas kos untuk di luar Cirebon, Kak? Bisa langsung jawab? Ya, izin menjawab pertanyaan dari Kak Purnomo ya. Mohon maaf sebelumnya Kak, kami di sini tidak menyediakan fasilitas kos maupun penginapan kepada para peserta. Itu merupakan baik lagi ke pesertanya masing-masing. Mungkin itu Kak. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Aziza Nur Ramadanti. Izin bertanya, tadi tertulis yang dapat split salah satu kartu saja. Jadi misalnya kita punya dua kartu tambang, terus dapat split. Itu yang dapat split cuma salah satu kartu saja atau dua-duanya, Kak? Terima kasih. Eh, izin menjawab ya atas pertanyaannya Kak Aji ya. Jadi itu tergantung kondisinya Kak. Jadi splitnya tuh karena apa? Nah, apabila splitnya itu karena kenaikan harga saham yang sudah berada di atas, berarti di splitnya itu berdasarkan jumlah kartu yang kakak punya. Kayak contoh kakak punya dua kartu tambang dan di situ harga saham tambang ada di angka 9. Jika eh, saham tambang naik ke harga 10 karena 10 nggak ada, berarti kan balik lagi ke awal ya, ke angka 5. Nanti kakak bakalan dapet eh, de- kartu split itu sebesar 2 Kak, sesuai dengan kartu yang si kakak punya. Tapi apabila kondisi splitnya itu gara-gara penerbitan saham baru, itu cuma dapat 1 Kak. Gitu. Semoga menjawab ya Kak. Oke, sudah jelas ya, Kak Aziza. Lanjut, ada pertanyaan dari Salisa. Izin bertanya lagi, jika mengaktifkan trading fee untuk langsung menjual saham, ketika fase jual, apakah tetap mendapatkan giliran untuk menjual lagi, Kak? Bisa langsung dijawab? Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Selita ya, atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi untuk peserta yang mengaktifkan trading fee untuk langsung menjual saham, ketika fase jual itu masih tetap mendapatkan giliran untuk menjual saham lagi. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu. Terima kasih. Oke, baik, Kak Selisa udah jelas ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? eh dari Kak Yanto, izin bertanya lagi, apakah ada waktu untuk tukar koin, Kak? Bisa langsung dijawab? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Yanto. Eh, untuk waktu tukar koin itu akan kami berikan pada saat kartu fase ekonomi itu selesai ya Kak ya. Eh, jadi setelah fase ekonomi selesai itu ada waktu tukar koin Kak. Ya, semoga menjawab ya Kak. Oke, udah jelas ya, Kak Yanto. Untuk peserta lainnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kepada para peserta, dimohon untuk tidak meninggalkan Zoom meeting ya, karena kita masih ada sesi dokumentasi foto bersama. Yang masih bingung, boleh ditanyakan.
diingatkan kembali kepada para peserta yang mengikuti lomba Stoklab, dimohon untuk mengikuti seminar yang diadakan sebelum kompetisi dimulai. Bagi para peserta yang belum mendaftarkan diri, dimohon untuk mendaftarkan link pendaftarannya ada di grup peserta. Nanti kakak-kakak panitia bisa untuk share kembali. Ada yang bertanya dari Muhammad Satrio Maulana, izin bertanya kah habis mengambil quick buy, itu kalau ngambil trading fee harus tetap bayar kah? Bisa langsung jawab kak? Baik, terima kasih kepada Kak Satrio atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi ketika kita mengambil kartu quick buy, terus kita ngambil trading fee, itu kita harus tetap bayar ya Kak. Jadi sesuai dengan trading fee-nya itu pokoknya kita tuh bayar gitu Kak. Mungkin semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Untuk Kak Satrio, apakah sudah jelas? Nah, link untuk daftar seminar itu sudah dikirim oleh kakak panitia. Boleh yang belum daftar seminar, bisa langsung daftar sekarang. Karena pada saat seminar itu pembicaranya itu ada dari OJK, dari BI Jawa Barat, dan juga ada dari SIPF. Jadi ada 3 pemateri yang akan mengisi acara seminar sebelum kompetisi Stoklab. Oke, ada yang bertanya lagi dari Kayanto. Di buklet tertulis bahwa fase bidding waktunya 5 detik. Kalau saya bidding lebih dari 5 detik, apakah ada denda? Oke, boleh langsung dijawab, Kak. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Yanto atas pertanyaannya. Jadi, nanti untuk jika kita telat bidding ya, saya kan dikasih waktu 5 detik. Nah, jika kita telat bidding, itu nanti akan dikenakan sanksi ya. Mungkin sanksinya itu denda sebesar 1 koin gitu. Kurang lebih seperti itu ya, akan dikenakan sanksi. Terima kasih. Oke, untuk Kak Yanto, apakah sudah jelas? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Rizky Dwi. Izin bertanya, Kak, kalau kita aktifin quick buy, apa bisa ambil quick buy lagi? Misal ada 3 kartu quick buy. Oke, boleh dijawab, Kak. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi kalau misalnya di situ ada 3 kartu quick buy ya. Jadi misalnya kita ngambil 1 quick buy, terus kita ambil lagi yang 2 quick buy-nya itu boleh. Jadi bisa gitu. Terima kasih, semoga menjawab. Oke, untuk Kak Rizky sudah dijawab ya, apakah sudah jelas? Baik, kita langsung pertanyaan selanjutnya dari Kak Siti. Izin bertanya lagi, Kak.
melakukan fase jual secara berurutan dari urutan 1, urutan 2, dan seterusnya. Urutan ke-1 itu sudah menjual sahamnya dan berpindah ke urutan 2. Apakah boleh urutan ke-1 menjual lagi sahamnya? Ya, izin menjawab ya pertanyaan dari Kak Siti. Jadi, kalau di fase jual itu kan jual sahamnya berurutannya dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya urutan 1, fase jualnya itu udah lewat, sekarang udah nomor 2. Terus nomor satunya berubah pikiran, mau jual sahamnya itu udah nggak bisa ya, Kak. Jadi karena giliran dia itu fase jualnya sudah habis, jadi nggak bisa balik lagi gitu. Jadi tetap berlanjut. Kurang lebih seperti itu, Kak. Semoga bisa membantu menjawab. Terima kasih. Oke, untuk Kak Siti, apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas ya. Peserta yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Endang. Kak, ini untuk pembagian grup untuk bermainnya kapan ya? Bisa menjawab, Kak? Izin menjawab Kak Endang, untuk pembagian grup ronde ya. Ronde itu akan kami bagikan setelah TM ini selesai, Kak. Nanti akan kami bagikan setelah TM ini selesai di grup peserta ya, Kak. Ya, jadi ditunggu aja ya, Kak. Terima kasih. Baik, sudah terjawab ya, Kak Endang. Baik, kepada para peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum sesi tanya jawab kami tutup? Baik, eh, saya cukupkan ya sesi tanya jawab pada acara technical meeting hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang sudah antusias bertanya. Sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi. Diingatkan untuk kepada para peserta, dimohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu karena akan di screenshot oleh operator.
Baik, saya akan pandu. Kepada peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Ma, ada 4 sih, Ma. Ayo, kepada para peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Baik, kepada para peserta. Diingatkan kepada peserta dimohon untuk kondusif ya, agar acaranya berjalan dengan lancar ya. Oke, kepada operator apakah sudah siap? Baik, saya pandu ya. Dimulai dari slide pertama. Diingatkan kepada para peserta dimohon untuk tidak share ya, agar dokumentasinya terlihat dengan jelas. Dimohon para peserta untuk tersenyum ya. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Dimohon untuk tetap mengaktifkan kameranya ya, karena jaringannya masih belum stabil. Diulang dari awal bisa nggak, Pak? Baik, selanjutnya 1, 2, 3.
Baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah mengaktifkan kameranya. Alhamdulillah rangkaian acara pada hari ini sudah selesai. Saya akhiri penutupan pada acara hari ini. Saya Cantika Anggidina Salsabila pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara Cirebon Stock Competition hari Rabu 11 Oktober 2023 yang bertempat di Glagel City Mall. Sekian dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.